Karena merek ini tidak hanya bicara tentang label, Pak. Label itu kan sederhana sekali, tapi dia juga bicara tentang persaingan usaha. Jadi untuk membedakan barang yang satu dengan barang yang lain, gitu ya. Kemudian melindungi konsumen supaya konsumen tahu, oh barang yang berkualitas itu gue tahu itu namanya ini gitu. Nah itulah merek gitu ya. Nilai akademis itu Pak, kita boleh salah tapi nggak boleh bohong atau curang Pak. Ya. Itu penting itu Pak. Iya kan? Saya boleh salah memutuskan, tapi saya nggak boleh curang Pak. Karena ada kepentingan, karena dibayar orang, karena apa itu nggak boleh Pak. Iya. Meskipun salah, nah tapi kan memang kadang suka begitu Pak. Salah ini orang bilang, lu salah ini pasti karena main nih. Iya. Kadang belum tentu itu Pak. Iya. Kita itu pegang banget nilai akademis Tapi itu Pak, Pak. Sobat Leader, di mana saja Anda berada, kembali kita berjumpa dari Menara Kartika Chandra, Jakarta. Saya Freddy Ndolu, seperti biasa dengan narasumber saya yang pasti memiliki pengetahuan atau sesuatu yang akan di-share pada Anda untuk paling tidak menambah pengetahuan, menambah informasi. Semoga juga dalam pembicaraan Anda terhibur. Dan saya hari ini telah menghadirkan seorang tokoh, masih teman saya juga, sesama alma mater di Universitas Indonesia, hanya beda fakultas. Kalau beliau fakultas hukum, saya fakultas ilmu politik. Selamat datang Mas Teddy Anggoro. Apa kabar? Kabar baik Pak Freddy, apa kabar? Ini sesama alma mater katanya apa? Geng Makara. Geng Makara ya. Kalau geng Makara itu, Mas Teddy, kalau dia sudah turun, harus ada perubahan. Harus ada perubahan. Saya selalu dari dulu, anak-anak dari generasi ke generasi ya, dari tahun 65, 66 itu Pak Arif Rahman Hakim ya, Betul. sampai kepada kalau kita lihat 98. Iya. Begitu mereka turun, perubahan. Iya. Ya, saya selalu bilang pada kawan-kawan adik-adik di UI, jangan boros. Betul. Kalian turun harus lakukan perubahan. Betul. Semua kampus boleh turun, Iya. tapi begitu kamu turun, Iya. tunjukkan bahwa hari itu ada perubahan. Iya. Jadi harus pas milih momentum itu, Pak. Milih momentum. Dan kemarin waktu undang-undang pilkada ya, itu turun mereka itu. Turun. Itu keren itu. Betul. Muncul Garuda Biru. Iya. Dan kemudian saya lihat mereka, dan kalau turun itu anak-anak ini, nggak tahu ya, mungkin mereka ikuti turun-temurun generasi itu ya. Bisa jadi. Itu bergandengan tangan. Bergandengan tangan. Dan ya. kelompok mereka laki perempuan. Betul. Keren Mas ya, kita bangga punya. Bangga. Padahal tujuannya beda, Pak. Kalau dulu tuh bergandengan tangan jangan sampai pecah gitu kan. Kalau sekarang sebenarnya udah gak sekeras dulu gitu kan. Cuma kebiasaan itu masih dilanjutkan. Tiap era ini ya, tiap masih era dilanjutkan. ada satu yang baru. Betul. Ini kan inovasi ini, dialektika semua ini. Betul. Jadi saya dari dulu saya juga begitu. Kalau saya ditanya, kalau saya nggak kuliah di UI, kalau bukan di luar negeri ya UI, pilihan dua. Betul. Tapi S1 saya kebetulan di pemerintahan, saya di LAN. Hanya begitu S2, S3 di UI. Saya bilang ditawarin di sekolah di mana, saya bilang enggak. Selain UI, ya. kalau bukan UI ya saya mau ke luar negeri. Betul. Ya itu artinya kita punya keyakinan dong, merasa mampu, punya keyakinan. Dan terjadi juga. Ya, terjadi kesampean. Sampai ya bangga juga pada hidup kita ini kan. Iya. Persoalan dipakai atau tidak, Betul. di publik, ya kan. Kita bisa berguna diri sendiri untuk dengan orang lain kan, dengan cara semacam ini kan. Betul. Bagi saya, karena dunia saya ada dunia jurnalistik, podcast semacam ini saya ingin pakai untuk meliterasi, semacam mencerahkan, memberi edukasi. Saya tidak masuk dalam kelompok buzzer atau apapun Mas Teddy. Jadi saya ingin bagaimana supaya
publik juga dapat informasi yang baru Betul. Dan benar gitu. dan benar. Iya. Nah, bicara yang baru dan benar ini, saya teringat mungkin Mas Dedi kemarin juga di-share satu video soal kekayaan Intelektual. kekayaan intelektual yang saling akhir-akhir ini saya lihat banyak sekali yang mengadukan. Betul. Dan kalau dia korporasi besar, yang kecil ini pasti bisa agak sulit dibikin bulan-bulanan sampai teler gitu. Betul. Dan mungkin karena pada akhirnya mungkin dibayar atau apapun lalu hilang. Betul. Tapi ada juga yang dengan gagah berani perkara sampai habis-habisan. Dan saya suka orang-orang yang berjuang untuk menegakkan kebenaran. Apapun kalau dia berpikir dia benar, dia akan berjuang mempertahankannya. Betul. Dan it is my karakter juga mungkin. Dan kayak orang kayak kita ini gak disukai orang, banyak orang. Padahal kita ini pingin supaya ada komunikasi gitu. Betul. Jangan ngemplang atau jangan abaikan gitu kan begitu. Pengen Indonesia lebih baik kok ya. Sebenarnya kita semua nih pingin Indonesia lebih baik. Betul. Jadi nggak perlu harus bilang lu kalau nggak suka lu di luar aja. Keluar dari Jangan Indonesia. lah kita juga Indonesia. Saya nggak suka ya kata-kata sebagai ancaman. Itu kurang diajak komunikasi, mungkin kurang tercerahkan atau mungkin saling tidak kesampaian, nggak nyambung ini. Dulu ada istilah komunikasi sambung rasa kan. Sambung gitu. rasa. Benar nggak? Betul. Kalau Mas Teddy gimana lihatnya? Iya. Jadi di kita ini ada dua hal ya, Bang Freddy. Jadi hal yang pertama ketika orang berbisnis itu ada faktor ekonomi. Ya, orang udah ketika dia berusaha maunya untung. Wajar, tapi kan harus dengan cara yang benar. Gitu ya. Yang kedua sebenarnya yang penting juga dalam orang berbisnis ini kan isu tentang moral ya. Jadi moral itu yang harus dia jaga ketika orang berbisnis itu paling tinggi gitu. Nah tadi Bang Freddy menyinggung mengenai kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual itu Bang Freddy sebenarnya dia kelompok besar ya. Ada turunan masing-masing itu dibuat dalam undang-undang masing-masing. Ada merek ya. Kemudian ada paten. Ada hak cipta, kemudian ada lagi desain industri gitu ya. Tapi sebelum lanjut, saya mau kasih tahu dulu siapa Teddy Anggoro ini. Jadi sobat leader, Teddy Anggoro adalah doktor, nama lengkapnya Dr. Teddy Anggoro SH.MH. Beliau adalah seorang akademisi, seorang scholar yang sekarang ini mengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. S1, S2, S3-nya di bidang hukum. Jadi linear. Dia tidak lompat-lompat, tapi linear. Maka orang-orang semacam beliau ini yang saya pikir kalau kita bedah lebih paham, saya dapat bisa lebih dan kita bisa lebih mengerti arahnya. Ini yang saya namakan ilmu yang daripada kita dengar-dengar baca di Google atau itu yang sepotong-sepotong ya. Tapi kalau dokter yang benar ya ini ya kan ahlinya. Dan Bung Teddy Anggoro ini sobat, beliau juga pernah jadi ketua komisi banding merek ya, ketua komisi banding merek di Departemen Hukum dan HAM ya. Dua periode ya Pak. Dua periode dari 2018 2021 2021 2024. Wah, baru dong ya. Baru selesai ya. Baru selesai. Nih, keren ini. Jadi saya pikir apapun yang dia lihat, dia bedah. Saya kira pihak pengadilan atau pihak manapun, pengacara, ya semua kan mau membela. Tapi kalau dibedah oleh Bung Teddy, saya kira ini yang nama ahli. Kalau di hukum di pengadilan tuh diundang ahlinya, ya kan? Nah, ini yang benar. Kalau ada ahli-ahli, tapi ahli yang mungkin karena kepentingan, ya kan? Dia harus membela gitu. Tapi akan ketahuan juga di hakim itu. Nah, lanjut Bung Teddy. Jadi dari kita bicara ini,
sekarang ini kan kemarin saya share video dengan saya wawancara dengan namanya yang sama, Teddy Anggoro, Teddy Hartono. Dia punya kasus semacam Kaso itu, Kaso yang dimerekkan, ya kan, dipatenkan oleh korporasi lain. Betul. Dan akhirnya dia dipidanakan. Betul. Kemudian dia digugat. Betul. Ya, kalah menang dan terus. Dan saya senang orang ini karena dia tough memperjuangkan. Dia merasa dia benar. Betul. Nah, saya mau tahu. Coba buka sedikit soal masalah hak kekayaan intelektual ini, Mas. Iya. Karena saya juga punya, leader juga dipatenkan. Dipatenkan. Indonesia 1 pun saya patenkan. Betul. Saya nggak bisa patenkan Indonesia, tapi Indonesia 1 saya patenkan. Betul. Tapi banyak juga yang sudah kutip. Aja. Lanjut, Mas. Iya. Jadi spesifik mengenai merek ini, Bang Freddy, memang kalau di Indonesia dia dari beberapa tadi ya bentuk hak dalam kekayaan intelektual yang paling banyak pendaftarannya, Pak. Kalau yang lain itu mungkin hanya dalam angka belasan ribu per tahun gitu ya. Kalau merek ini bisa sampai jutaan pendaftaran. Jutaan pendaftaran. Karena merek ini tidak hanya bicara tentang label, Pak. Label itu kan sederhana sekali, tapi dia juga bicara tentang persaingan usaha. Jadi untuk membedakan barang yang satu dengan barang yang lain gitu ya. Kemudian melindungi konsumen supaya konsumen tahu, oh barang yang berkualitas itu gue tahu itu namanya ini gitu. Nah, itulah merek gitu ya. Kemudian menjadi daya pembeda gitu ya. Jadi kalau kita mau lihat ini kepentingan orang banyak, Pak, gitu ya. Oleh karena itu, sifat dari pendaftaran merek ini dia harus melalui tahapan, Pak. Nggak bisa begitu didaftarkan diterima, nggak bisa, harus diperiksa, Pak. Ya, ada batas waktu yang panjang kok itu. Ada batas waktunya, bahkan ya mungkin kalau pengalaman dari Pak Freddy dulu mendaftarkan merek Indonesia 1 mungkin bisa sampai 2 tahun, setahun setengah baru bisa keluar gitu, Pak. Karena memang benar-benar harus diperiksa, Pak. Betul. Nah, dalam memeriksa itu sebenarnya undang-undang sudah kasih batasan. Misalnya pasal 20 Undang-Undang Merek mengatur merek-merek apa saja yang tidak dapat didaftar, ya. Misalnya tadi kayak jenis barang yang Pak Freddy tadi sampaikan, nama barangnya Kaso kok didaftarin Kaso, itu sama aja nanti gelas daftarin gelas, nggak boleh, Pak. Iya kan, nanti kamera orang daftarin kamera, kacau kan gitu kan. Lampu orang daftarin lampu, nanti itu orang bukan intelektual lagi itu. Iya. Namanya karya intelektual. Itu namanya nama barang, Pak, nggak boleh didaftarkan gitu ya. Kemudian juga yang nggak boleh didaftarkan itu menggunakan keterangan yang menyesatkan. Misalnya obat ampuh nggak boleh, gitu kan. Jadi kata umum gitu ya, itu nggak boleh didaftarkan gitu ya. Nah, setelah yang tidak dapat didaftarkan ada yang harus ditolak. Ditolak itu pertama misalnya karena dia memiliki persamaan seluruhnya atau pada pokoknya dengan merek orang lain gitu ya. Nah, itulah batasan-batasan supaya merek itu bisa kemudian diberikan kepada pemohonnya, di-granted bahasanya sampai keluar sertifikatnya, ya kan? Nah, yang kayak Bapak sampaikan tadi, ini ada kejadian di mana orang mendaftarkan yang dilarang oleh undang-undang malah disetujui gitu kan, keluar sertifikatnya, itu yang jadi masalah. Kan, kok Pak? Bisa ya? Jadi kayak misalnya kata Indonesia kan nggak boleh. Tapi ketika dia sambung Indonesia 1 diterima, ada keluar. Kalau ada yang bikin lagi itu kan nggak boleh. Nggak boleh. Iya kan? Iya. Tapi ada yang tiba-tiba bikin sendiri kata Indonesia, dia klaim dia punya merek sendiri. Ini juga nggak boleh. Tapi kalau sampai itu keluar dan dia dimenangkan, supaya karena dia dana kutip ya, mungkin karena bayar dan sebagainya. Itu kan berbahaya sekali ya. Oh, itu berbahaya moral sekali, ini, Pak. Kan? Berbahaya sekali, Pak. Dan sebenarnya kalau bicara tentang tujuan dari merek itu, Pak, untuk supaya memberikan perlindungan, supaya persaingan itu fair, kan akibatnya kan disinsentif, Pak, nanti, Pak, buat perekonomian ini, Pak. Iya kan? Coba bayangkan kalau misalnya orang yang harusnya mau jualan tadi barang Kaso atau susu kayak atau apalah namanya TV kayak gitu ya. Kalau misalnya kayak TV
Orang ada TV tahu jenis barangnya, tapi orang menjual ini merek Toshiba, ini merek Sharp, ini merek Ya. ini merek Handphone segala macam. Iya kan, ini kan persaingan hidup nih Pak. Jadi orang bisa jualan TV dengan berbagai macam merek. Tapi kalau orang sudah mendaftarkan TV Pak, nggak bisa lagi Pak orang mau jualan TV itu. Begitu dia pasang Toshiba TV digugat Pak. Nah itulah yang terjadi di kasus ini gitu Pak. Jadi kita mau bilang bahwa yang terjadi ini sebenarnya mematikan bisnis pada umumnya Pak. Ya, kalau kita lihat di negara-negara penghormatan terhadap kekayaan intelektual, yang mana yang boleh dipatenkan, apa-apa yang sangat dihormati di luar negeri. Karena pertama saya menggambarkannya dia punya nilai moral intelektualnya tinggi, dia punya kekuatan kan itu semua temuan dan sebagainya sampai ke bawah-bawah. Nah, itu bagi sebuah negara tuh apa tuh sebenarnya itu? Jadi Bisa digambarkan ya. perlindungan kekayaan intelektual itu Pak, itu mencerminkan kemajuan perekonomian suatu negara, Pak Freddy. Semakin maju suatu negara, maka perlindungan terhadap kekayaan intelektual itu pasti sangat kuat. Jadi kasus-kasus ini kemudian yang banyak lagi dibelain sama akademisi, saya bilang menunjukkan Indonesia memang ekonominya belum maju gitu kan. Oh, itu menunjukkan ya. Menunjukkan sekali Pak, karena buat saya harusnya jelas-jelas kok bahwa larangan untuk mendaftarkan jenis barang atau nama barang itu bukan cuma berlaku di Indonesia, di seluruh dunia hukum kekayaan intelektual mengatur itu gitu kan. Anda nggak akan pernah menemukan misalnya di Amerika orang mendaftarkan merek car untuk jenis mobil gitu, nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Kopi untuk jenis kopi nggak mungkin Pak. Ya kan, jadi sekuat itu perlindungan terhadap kekayaan intelektual. Kalau sampai kayak di Indonesia ini ya, ada jelas-jelas jenis barang, nama barang didaftarkan. Ya Pak Freddy tadi bilang, artinya memang ekonomi Indonesia mau dibuat di titik ini aja Pak. Iya, itu jadi sangat membuat rendah ya. Rendah sekali. Kan dibaca dari luar. Betul. Sebenarnya kekayaan intelektual dari mana sih, negara mana sih? Sebenarnya kekayaan intelektual ini dunia sih Pak kebutuhannya Pak, gitu ya. Jadi di negara-negara ada konvensinya itu. Convention Pak, banyak sekali Pak convention yang membawahi kekayaan intelektual ini Pak, gitu ya. Mulai dari untuk mengenai paten ada, mengenai merek itu ada Madrid Protokol dan macam-macam Pak, banyak sekali gitu ya. Nah kemudian ini jadi prasyarat Pak, prasyarat di setiap negara maju untuk ada perlindungan terhadap kekayaan intelektual Pak. Kenapa? Karena tanpa ini Pak, orang nggak akan bisa Pak berusaha Pak. Iya kan? Misalnya saya bayangkan kalau orang Pak handphone gitu ya, menciptakan handphone misalnya Samsung atau Apple menciptakan handphone. Kalau tidak ada perlindungan terhadap kekayaan intelektualnya Pak, nanti ada orang juga Pak bikin merek handphone namanya Samsung. Iya. Bikin merek handphone namanya Apple. Dan itu Pak, banyak terjadi di luar tuh, dan itu bayarnya mahal banget itu. Bisa gulung tikar dia bisa itu. gulung tikar Pak. Dan itu harus bayar masalahnya. Ini denda itu Pak. Iya. Denda dan kerugian. Iya. Ganti rugi Ganti gitu. rugi sekian lama tahun, Iya. dihitung itu. Dihitung. Kenapa Pak? Karena orang bisa sampai pada punya merek Apple, punya merek Samsung, berikut dengan produknya. Di sini Pak, mungkin ada ratusan sampai ribuan kekayaan Saya mau intelektual. tanya, Mas Teddy, kan sudah pernah jadi ketua tim itu, Ketua Komisi Banding. komisi banding itu soal haki ini kan. Apakah mudah orang melakukan sebuah mengajukan sebuah merek yang sesungguhnya tadi kita bilang nggak boleh, kayak mobil, Betul. air, ada yang nggak boleh Iya, nama dipatenkan, diklaim menjadi milik sendiri. Iya, nama Itu kan nggak barang boleh. kan, nggak boleh. Itu kan gampangan banget itu. Betul. Tapi dia bayar bisa. Betul. Itu gimana itu? Ya, jadi saya melihat begini. Bisa jadi nih Pak ya, bisa jadi faktor pertama, faktor ketidaktahuan dari pemeriksaannya. Meskipun kasihan sekali nih pemeriksa merek kalau sampai nggak tahu. Kerjaannya itu masih sampai nggak tahu kan. Meskipun orang bilang, jenis barang ini kan mungkin bisa ribuan. Nggak mungkin kita Pertanyaan saya hafal. ini, apakah itu bisa? Iya kan? Ya. Nah, itu. Kalau bisa tidak bisa pasti nggak bisa Pak. Nggak bisa kan? Tapi pertanyaannya kenapa bisa sampai Tapi keluar? kenapa ada muncul? Kenapa Ya. muncul kan? Makanya tadi aku bilang, satu mungkin dari sisi pemeriksaannya, gitu ya. Pemeriksaannya nggak tahu.
Atau faktor yang kedua yang kita bilang kan masih isu tentang integritas kan di kita kan masih cukup tinggi kan. Ya kita nggak mau menuduh bahwa dia menerima uang atau macam-macam lah gitu ya. Tapi ini kan boleh orang jadi berpikir ke arah situ gitu kan, meskipun masih asumsi nih gitu ya. Jadi saya pikir bisa jadi faktor itu tuh gitu ya. Karena kalau dia misalnya punya pengetahuan gitu ya, kemudian tidak ada faktor yang kita curigai tadi, harusnya kan undang-undang bilang tegas itu nggak bisa didaftar, selesai gitu. Kayak misalnya orang kecil sekarang nih, dulu saya pernah ingat kayak perdebatan soal merek ini, soal Jeko, itu juga sampai ke pengadilan juga. Ada yang pakai titik, ada yang nggak pakai titik, hanya beda titik doang. Kali itu kan jelas ya. Betul. Itu kamu kopi tiam, kopi tiam dengan kopi tiam ya. Kopi tiam dan tiam. Kan hanya beda ada, tapi ketika sama kopinya, siapa yang duluan kan itu. Betul. Ini kan hanya jiplak gitu kan. Betul. Tapi nama yang nggak boleh dipatenkan, itu kan final itu kan. Final. Jadi ini harusnya pengadilan tidak bisa. Harusnya pengadilan membatalkan putusan kantor ya. merek itu kan, Dirjen KI. Kan gini Pak Freddy, undang-undang itu pasal 21 bilang merek-merek yang tidak dapat didaftarkan. Pasal 21-nya bilang yang ditolak. Artinya kalau yang tidak didaftarkan, tidak dapat didaftarkan ini Pak, ini kan kalau bisa ngomong itu dianggap pun nggak boleh ada ini orang. Iya nggak boleh. Iya kan artinya kan tidak dapat didaftar. Jadi mau didaftar pun nggak bisa. Nggak boleh, betul nggak bisa itu. Harusnya ini dari awal ini sudah ditolak. Sudah ditolak. Ya kan sudah nggak boleh. Beda dengan yang 21 kan. Kalau pasal 21 itu kan yang ditolak. Kalau ditolak kan harus diperiksa dulu. Ditemukan bahwa ini memenuhi kriteria pasal 21 ditolak. Ya kan? Tapi ini kan tidak dapat didaftar Pak. Kalau tidak dapat didaftar itu kan artinya kan di awal itu udah nggak bisa gitu. Nggak bisa diajak ngobrol lagi. Nggak bisa diajak ngobrol lagi. Artinya kalau sampai keluar seperti Pak Freddy bilang tadi, kalau dibawa ke pengadilan harusnya pengadilan langsung batalkan Pak. Nah kemarin kan yang rekaman video yang saya kirim dengan teman saya Teddy juga sama Teddy Hartono, dia punya seorang pengusaha kaso baja ringan itu kan. Dan dia punya merek itu namanya, saya kenal dia tahun lalu, dia ajak makan di Lampung sana itu, dan saya baca itu, saya cari dia kasusnya kok lalu telepon datang dia ngobrol di sini, dan kemarin saya coba kirim ke Anda itu videonya, dan dia punya produk kaso baja ringan, ada kaso mix itu namanya, ada kaso loom, kaso mix, ada yang sudah bikin paten. Lawannya dia itu kaso aja. Nah, kaso ini kan orang kampung dulu, kalau orang tukang-tukang tuh kasonya pakai bahasa Jawa atau ini kasonya beli di material gitu kan. Betul. Kaso itu bisa dipatenkan itu. Itu dia menjadi klaim merek. Itu yang tadi Pak kita bilang Pak, dia merupakan nama barang yang menurut pasal 20 Undang-Undang Merek tidak dapat didaftarkan. Jadi tidak dapat didaftarkan loh Pak. Jadi harusnya dari awal udah nggak boleh itu, nggak usah nunggu diperiksa dulu. Jadi nggak bisa nih. Nah di kasus Pak Teddy itu kan dia sudah mengajukan gugatan, tapi oleh pengadilan bukannya malah dibatalkan merek itu malah dikalahkan Pak Teddy-nya. Kacau. Saya dengar dia juga dipidanakan. Iya, dia betul. Dipidanakan, bahkan dikalahkan di pengadilan. Betul. Itu saya akan cari terus saya akan undang dari Haki juga. Yang orang berkuasa ini harus didudukkan. Kalau enggak banyak sekali masalah yang di Republik ini yang nanti akan muncul. Betul. Banyak serupa. Jadi kita kayak apa ya? Kayak negara barbaran gitu. Kayak nggak ada hukum gitu. Nggak ada hukum gitu. Apa gunanya ada departemen itu? Gitu betul. Kan? Ini perlu dicamkan baik-baik kalau kita mau Indonesia ini punya martabat, ya kan? Betul. Punya moral yang tinggi. Betul. Kan Pancasila itu moralnya dianggap paling tinggi dari semua ideologi yang ada di muka bumi. Betul. Kalau nggak ngapain kita pakai Pancasila? Benar nggak Mas? Betul. Saya mau contohkan gini Pak, kan sudah dua presiden ini ya,
Jokowi maupun Prabowo kan selalu bicara tentang perekonomian gitu ya. Mau pertumbuhan 8%. Saya cuma mikir begini, ini kalau ada orang yang menguasai satu jenis barang terus memainkan produk dari pemerintah sehingga orang nggak bisa menjual dengan nama yang sama, ini kan namanya juga mematikan bisnis, Pak. Yang harusnya nanti kalau dia nggak punya itu, Pak Teddy juga bisa jual itu, semua juga bisa jual itu, kan artinya hidup, Pak, perekonomian nih, Pak. Gara-gara itu, Pak, dia kan nggak bisa. Misalnya gini, Pak Teddy dia pidanain, udah 2 kali ini misalnya kan, untung bebas terus gitu ya. Kalau Pak Teddy sampai dipidanain, kira-kira bisnisnya Pak Teddy lanjut apa enggak, Bisa Pak? mati kan. Mati, ada berapa ratus karyawan di tempat dia, Pak. Jadi maksud saya, hal-hal kecil gini harusnya sudah Kelihatan selesai. kecil ya. Iya. Ini saya kenapa angkat ini, Mas Teddy? Ini orang kecil, saya anggap dia pengusaha kecil. Tapi banyak yang orang-orang kecil yang akhirnya terpaksa dia nggak punya uang pun dia patenkan barangnya. Betul. Tapi ketika ada satu korporasi besar datang, Hilang itu barang itu. dia bisa ambil dan mungkin dia bisa dibungkam mulutnya. Bisa, Atau Bang. akhirnya dia nggak bisa, karena nggak berdaya. Betul. Padahal ini karya. Ini kalau orang yang punya etika moral tinggi. Saya pernah kasih contoh. Saya punya, dulu saya bikin Indonesia 1 tahun 2001. Saya patenkan ya, di Haki. Itu bikin patennya itu di Dan Mogot. Masih di Dan Mogot tuh, Mas. Iya, di Janaki di situ dulu. Dulu situ kan. Iya, Tangerang. Naik mobil anak bos saya naik turun bis itu. Sampai ke sana saya juga pernah sekali ke sana. Memang murah bayarnya, masih ratusan ribu, tidak jutaan. Tapi itu perjuangan. Kenapa harus kita daftar? Karena menemukan Indonesia 1, kan dia punya filosofisnya, kan selalu dituliskan apa maknanya. Tapi tiba-tiba, misalnya Kompas, Kompas pemilihan 2014 itu dia pasang iklan, tagline semua. Alasan mereka Jakarta 1, Indonesia 1 semua. Jadi bahwa itu sah-sah saja. Tapi bagus juga teman saya yang sekarang jadi pemret itu dia bilang ke saya, dia sudah ngomong kan, dia pernah satu liputan sama saya pernah launching buku ini Indonesia 1 di Pers Room, dan mereka tahu ini punya Bang Freddy gitu kan. Tapi nampaknya orang bilang nggak apa-apa, kalau dia buat kita hadapin aja kan gitu. Nah, saya senang. Ya, saya telepon aja pemretnya. Si siapa nih yang satu meja. Saya telepon, saya bilang, saya kirim surat dulu ke Kompas. Waktu zamannya Pak, masih hidup Pak Yaakob Utama ya. Dan masih ada perdebatan, masih mengklaim juga. Ya saya nggak apa-apa, tapi ini urusan media, ini kan moral. Media itu kan tagline-nya sangat tinggi. Suara hati nurani kan itu. Betul. Maka saya bidik di situ aja. Lalu setelah kirim surat, mereka balas bahwa mereka sudah benar. Saya telepon, saya akan somasi 1 triliun. Oh, dia bilang, kalau Bang Freddy tuntut 1 triliun, ya kita makan apa? Ya udah saya turunin aja, turunin semua. Saya juga akhirnya tidak perkarain lagi. Tapi artinya dia secara moral bertanggung jawab, bahkan mereka tahu bahwa ini ada yang sudah patenkan. Betul. Itu artinya hebat, penghormatan dia. Penghormatan. Mereka hormat terhadap karya-karya intelektual. Betul. Sekecil apapun itu. Betul. Nah, maksud saya ini. Tapi kalau karya itu, semisal saya klaim Indonesia itu punya saya, ya saya orang gila aja kan. Betul. Artinya waktu daftar udah ditolak itu kan. Pasti, Pak. Apalagi bisa perkarakan di pengadilan itu punya saya kan. Nama negara itu, Pak. Nama negara. Betul. Ini yang saya sama-sama mirip kan dengan Kaso ini. Kayak kata Kaso, ini kan barang. Tapi ketika ada yang mengklaim dan orang lain mau bikin merek lain, itu nggak boleh, kan nyambung Kaso Mix, ya kan? Artinya kalau ada mix berarti punya dia. Kaso Lum atau Kaso Teh atau apa namanya. Betul. Itu berarti kan punya kelompok. Kan banyak sekali saya kira ya. Betul. Ya. Kayak air kan, ada air. Kita sebut aja air. Di situ kan air tidak boleh diklaim kan? Nggak boleh.
Aqua boleh, boleh. ada Fit boleh, Iya, ada macam-macam merek itu. betul. Nah, ini yang maksud saya, bagaimana menjelaskan ini kepada pengadilan? Saya khawatir pengadilan juga tidak apa atau punya pendekatan lain sehingga bahwa ini bisa dibenarkan. Iya. Jadi yang pertama, kalau saya kadang melihat pengadilan justru dari bagian itu, Pak. Karena yang dicontohkan oleh Pak Freddy tadi, ini pelaku usaha besar menghormati justru pelaku usaha kecil yang memiliki sertifikat merek. Tapi Pak, di banyak keadaan Pak, yang dilakukan pelaku usaha besar ini adalah dia gugat Pak si pelaku usaha kecil ini, ya, atas merek yang dia punya. Dan pengadilan yang kadang membatalkan pelaku usaha kecil ini, Pak. Ya, ini gimana itu? Ini kesalahan hakimnya yang salah melihat itu atau ada masalah apa sebenarnya? Atau dia punya pendekatan lain? Kalau saya Pak, dari beberapa riset ya terhadap putusan gitu ya, sangat kecil sekali putusan-putusan yang masuk akal gitu ya, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pak, gitu. Selebihnya Pak, argumentasinya menurut saya pribadi ya, tidak proper, tidak pantas untuk kemudian sampai pada satu kesimpulan membatalkan merek tertentu atau menolak gugatan tertentu gitu Pak ya. Itu yang jadi masalah di pengadilan kita Pak gitu ya. Belum lagi ditambah isu ya kan, yang nggak usah ini bukan rahasia umum, lagi terjadi lah di beberapa bulan belakangan bagaimana kotornya pengadilan itu kan. Nah itu juga jadi faktor besar nih Pak gitu. Jadi saya kadang nggak ngelihat bahwa ini semata-mata kayak pengadilan punya sudut pandang yang beda, karena kalau hukum tuh harusnya kan nggak boleh mendua Pak. Iya kan, ya kebenaran kan nggak boleh mendua. Ya hukum itu kan mencari kebenaran gitu kan. Iya, orang cari kebenaran kan. Iya kan, itu harusnya nggak boleh ada ini tafsir terhadap undang-undang itu nggak seluas itu gitu kan. Pengadilan kan sudah dicap jual beli Perkara, perkara betul, dan Pak. orang ini kan kalau kita bicara itu orang kecil nggak mungkin sogok. Nggak mungkin Pak, nggak mungkin. Hanya Pak. orang besar yang pengusaha besar yang itu kecil bagi dia. Kecil buat dia Pak. Berapa sih harga itu? Betul. Politik juga begitu kan sekarang. Betul Pak. Berapa sih jadi wali kota, bupati, gubernur? Betul. Dia tinggal hitung, kalkulasi, nggak perlu pakai kertas, catat lagi di kepala otaknya udah mikir 100 juta, 100 miliar. Kecil buat gue dia. bisa dapat 1 triliun nih 5 tahun. Kecil 100 Bisa nggak? miliar itu ya. 100, oke, jalanin. Jadi dia Betul Pak. kerjanya apa itu yang kita mau? Pengadilan juga begitu kan. Kalau memang itu sudah itu benar, tolong dibantulah ya. Bapak-bapak hakim yang terhormat, mereka kan wakil Tuhan di bumi katanya gitu. Iya. Supaya orang dapat kepastian hukum ya. Iya, betul Pak. Kan orang mencari kepastian sebenarnya. Betul Pak. Betul Pak. Jadi saya kadang suka melihat begini Pak. Kayak ketika sekarang pengadilan sedang terpuruk, itu justru banyak orang yang bilang begini, oh memang begitu kok. Kenapa? Karena banyak orang yang mencari keadilan sana nggak dapat Pak. Gitu kan, termasuk dalam kasus kekayaan intelektual ini kan, seperti saya bilang tadi, ada orang merasa, oh ini merek umum nih, dia gugat, ternyata malah ditolak. Semua pembuktiannya Harusnya awal sudah ditolak gitu ya. Harusnya di kantor mereknya sudah ditolak. Nah, gitu ya. harusnya di awal sudah ditolak pengadilan. Karena dari hakim pun itu sebenarnya ada masalah dan kita harus gugat itu. Betul. Haki ya. Kekayaan intelektual ya. Dirjen Haki itu. Dirjen Haki, ya. Kan dia bisa loloskan itu dari mana walaupun anak buahnya. Kan itu sampai keluar merek itu kan panjang katanya kan. Itu kan Pak Freddy ngerasain tuh. Kenapa kok dia bisa loloskan itu? Saya tuh pingin tahu analisanya di mana gitu. Ajiannya tuh di mana sampai itu bisa keluar gitu loh. Itu saya bilang tadi Pak, kalau misalnya dia ngikut undang-undang, udah nggak mungkin bisa didaftar. Pilihannya cuma dua, saya bilang tadi, antara si pemeriksa merek yang melakukan pemeriksaan substantifnya kurang pengetahuan pada saat memeriksanya bahwa kaso itu adalah barang, ya, atau yang kedua, ya, yang kita bilang ada indikasi gitu ya, atau asumsi bahwa ini mungkin jangan-jangan ada suap atau macam-macam gitu ya. Bisa jadi aja orang curiga kan. Iya, dan pengadilannya ketemu uang di Mahkamah Agung begitu besar, triliun. Kan? Triliun. Itu kalau dihitung berapa banyak kasus yang kecil-kecil kan, itu mulai dari amplop kecil sampai amplop besar kan itu. Berarti dia nampung. Berapa tahun itu? Gak tahu. Nah, pertanyaan saya, kan saya kemarin kasih kirim video tuh. Itu
Mas Teddy lihat di situ sebagai seorang analis hukum ya, persoalan kekayaan intelektual ini, itu pengadilan membatalkan, Menolak, Pak. menolak gugatannya Teddy sebagai pemilik merek Kaso Mix itu ya, Kasolum ya, Kasolum sama Kaso Mix ya. Kasomax. Itu di mana ditolaknya itu? Iya. Jadi kalau saya melihat dalam perkara itu pengadilan mengambil pertimbangan yang tidak menjawab apa yang diminta. Oh. Kan Pak Teddy itu kan meminta bahwa ini berdasarkan pembuktian yang dia lakukan gitu ya. Di kantor merek tertulis bahwa Kaso adalah nama barang. Ya. Terus di keterangan ahli dari yang pernah menyusun nama barang itu dikatakan memang Kaso nama barang pada saat dia susun. Ya, kemudian ahli-ahli yang dihadirkan oleh lawan itu sudah jelas-jelas tidak bisa membantah bahwa itu adalah nama barang gitu ya. Artinya kalau melihat pada pasal 20, iya harusnya dibatalkan. Tapi pengadilan tidak menjawab apa yang dimohon Pak Teddy ini. Dijawab ke apa? Dia menjawab bahwa dulu Pak Teddy sudah pernah ada gugat-gugatan. Merek Kaso itu menang di gugatan yang lain. Kita bilang, apa hubungannya gugatan yang lain dengan perkara yang dimohonkan? Padahal yang dimohonkan ini apa? Yang dimohonkan ini kan minta tadi, karena ini nama barang dibatalkan. Ini kok bisa? Kenapa ini bisa dia? Jadi kita akan lebih legowo gitu ya. Mungkin Pak atau Teddy mungkin salah sasaran. Enggak salah sasaran. Harusnya perkara ini bukan kayak lawannya itu perusahaan besar itu, tapi lawannya harusnya kayak hakim mungkin. Dua-duanya Pak. Perkaranya Iya, kayak dua-duanya. Dua-duanya dalam satu persidangan yang atau sama. hakim nggak mau salahin bosnya dia. Kan padahal mereka itu yudikatif ya. Beda, kalau Pak. harusnya itu kan pemerintah eksekutif. Iya, beda, Pak. Dia independen kan? Iya, justru memang tugasnya dia adalah mengkoreksi kan Mengkoreksi, begitu kan. ya. Iya, tapi dia nggak lakukan itu gitu. Itu yang saya lihat dari kasusnya Pak Teddy ini, saya bilang aduh. Tapi banding. Kasasi Pak, tidak ada kasasi. banding. Kasasi. Kasasi gimana perkembangannya itu? Masih dalam proses Pak. Masih dalam proses. Masih dalam proses ya. Iya, betul. Kan Pak Teddy juga bantu juga kan? Bantu Pak. Bantu. Nah Pak. itu kalau melihat ya, karena memang ini menarik bagi saya, ngotot memang harus terus bila perlu ditinjau kembali gitu loh. Betul. Saya dorong kalau bila perlu jangan sampai pengadilan aja, sampai ke MA aja lalu kita nyerah, tinjau kembali. Ya. Karena kalau ini benar Pak, berdampak pada banyak barang yang orang mengklaim dengan mungkin tanda kutip dibayar atau apa, dengan karena tadi kita bicara integritas bangsa kita ini kan sudah bagus nih kan, tapi kita mau kan lebih bagus lagi. Betul. Ini nama bangsa ini ya, kalau orang masuk dari situ aja orang bisa bikin kacau kan kita macam-macam ini. Betul Pak. Jadi kalau saya mikir ya harusnya pengadilan membenarkan lah gitu ya. Jadi nggak susah gitu ya untuk memutus perkara ini karena memang pembuktinya itu sudah jelas, hukumnya juga sudah jelas Pak. Jadi jangan dikacaukan dengan isu-isu yang di luar dari hukum. Iya kan? Itu yang menurut saya akhirnya keadilan itu nggak tercapai kan? Betul. Iya kan? Jadi nggak boleh lah ada orang yang memonopoli nama barang. Kan itu buat kita dari awalnya hak kekayaan intelektual tidak memperbolehkan itu gitu. Jadi tapi dari kacau. waktu diuji di pengadilan itu, para profesor atau saksi ahli-ahli itu sudah sama-sama sependapat bahwa ini harusnya tidak boleh dipatenkan. Iya kan? Iya. Jadi ahli yang dihadirkan Pak Teddy menguatkan pendapat kita. Ahli yang dihadirkan oleh lawan nggak bisa membantah Pak. Nggak bisa membantah juga. Iya, bahkan ada satu ahli dari guru besar di salah satu kampus yang ya cukup ternama lah. Buat kita memalukan ketika kita tanya apa yang dimaksud dengan tidak dapat didaftarkan nama barang. Dia malah bilangnya gitu, ya kalau susu itu nggak boleh daftarin manis. Saya sampai bingung, bukan itu yang dimaksud adalah boleh nggak susu daftarkan susu. Bukan susu daftarkan manis. Ya. Jadi
Sampai sebegitunya Pak mereka tuh menghadirkan Bagaimana supaya membela iya, ya? membela ini gitu. Saya bilang, oh ya, begitu kita lihat memang kan background dari lawannya Pak Teddy ini kakap kan. Gitu. Jadi bahasa bahasa jangan kita bermain karena bahasa Indonesia ini punya karakter, Betul. kata-kata terminologi Indonesia itu dibanding terminologi dari Latin atau Inggris atau bahasa lain itu agak rendah. Betul. Iya kan? Mudah sekali kita manipulasi gitu loh. Betul. Dengan makna yang kita mainkan sendiri. Betul. Iya kan? Betul. Kan every word has no meaning. Iya. Kalau kita belum kasih meaning dia kan. Betul. Itu kan bahasa filosofisnya. Tapi meaning di sini kan sudah dijelaskan bahwa itu barang. Kok dongo juga? Masa kita sampai sedongo itu bahwa itu nggak boleh dipatenkan. Nggak boleh daftarkan merek gitu kan. Tapi ada yang datang kok daftar. Dapat. Kok bisa itu? Ya itu tadi Pak. Saya tuh. Itu tadi saya bilang Pak. Masalah tadi pemeriksa mereknya yang memberikan itu, yang mengabulkan itu karena dia tidak mengetahui bahwa kaso itu jenis barang, meskipun buat saya lucu banget pemeriksa merek yang tugasnya itu kok malah nggak tahu. Ya kan? Yang kedua, jangan-jangan asumsi kita bilang. Ya kan ada janji atau dalam bentuk apa lah kita nggak pernah tahu gitu kan sampai itu keluar. Sudah berapa gitu. lama itu diajukan ke kasasi ini? Kasasi ini mungkin udah 2-3 bulan lah kali ya. Itu biasa berapa lama putusannya itu? Mungkin bisa sampai 6 bulan. Kalau putusan itu biasa dipanggil dulu kedua pihak? Enggak. Kalau Itu kasasi langsung sudah putusan enggak, Pak. hanya analisa dari hakim aja, Iya. hakim agung. Ya, jadi kalau di kasasi itu pemeriksaannya hanya hukum Pak, sudah nggak ada pemeriksaan fakta Tapi lagi. di pengadilan di Mahkamah Agung itu kan saya tuh terus aja kalau bawa perkara sampai Mahkamah Agung saya udah nyerah. Karena ketika apalagi kemarin terbukti kalau itu sekretaris MA itu yang ditemukan uang dan 1 triliun, Waduh. 1 triliun dan emas apa berapa ton itu, berapa kilo itu. Iya, berapa puluh kilo ya. Itu saya udah nggak mungkin orang kecil keluarin itu. Nggak mungkin. Jadi kalau saya sudah sampai perkara sampai ya udahlah, Iya. saya nggak mau lanjut biar aja. Iya. Jadi yang bisa kita lakukan itu memang kayak gini Pak, melalui media-media seperti ini kita ngetuk hati nurani lah. Gitu ya. Tapi begini, maksud saya kita harus bersama-sama mencari kebenaran ini, Mas. Betul. Mas Teddy. Kan kita sekolah sampai tingkat doktor, ya kan? Betul. Bahkan ada yang profesor gitu. Iya. Jangan mempertaruhkan moralitas. Betul. Apa? Kan doktor itu namanya kenapa di luar dikasih PhD? Kan Doktor sudah of filosofi. Iya. Artinya dia ngerti filsafat dari Iya. keilmuannya dia, iya kan? Betul. Sudah sampai di akarnya. Saya di akar itu kalau di sekolah saya bilang teman-teman tuh kita sekolah sampai tingkat tertinggi dalam hidup. Iya. Iya kan? Betul. Kalau profesor kan itu hanya sematan aja. Iya, Tapi kalau doktor itu kan sudah sekarang ada Iya. postdoktoral. Ya, tapi riset aja itu kan. Itu riset doang. Tapi sekolah yang benar-benar itu Dokter. di kelas itu sampai itu. Iya, betul. Ya kalau kita sekolah di ruko-ruko yang tiba-tiba ada keluar doktornya itu yang mengerikan. Nah itu yang saya itu kenapa saya dari dulu ingin sekolah yang benar karena saya harus mempertahankan itu, Mas. Betul. Dan kalau saya tantang saya ingin bersama-sama karena isu ini menarik bagi saya. Soal merek ini kan saya punya merek, kenapa saya patenkan semua walaupun saya bayar, saya nggak punya uang. Betul. Karena leader pun saya patenkan, Mas. Kata leader ini Betul. saya patenkan karena saya tahu kata ini biasa orang Indonesia, tapi saya coba cek ketika saya mau bikin majalah, nama majalahnya ternyata ini karakter Spanyol, Leader karakter itu ya. more than a leader, artinya lebih dari sekedar manajer atau lebih dari sekedar penguasa. Dia harus jadi pemimpin pejuang, pemimpin yang punya karakter, yang pedagang pun harus jadi pedagang pejuang, pengusaha pun pengusaha pejuang. Betul. Dosen pun harus jadi dosen pejuang. Bagaimana mendidik, bukan mengajar aja, tapi mendidik mahasiswanya lebih pintar dari dia, kan begitu, Mas? More than kan, lebih dari kan. More than. Iya. Saya patenkan ini. Dan kalau ada pun, ternyata ini kan saya cek itu sama karakter Spanyol.
yang disematkan pada tokoh-tokoh pemimpin yang berkarakter di Amerika Latin seperti Che Guevara dan lain-lain. Mereka itu berjuang untuk negaranya, tidak mikirin apa yang dimanapun mereka berada. Dan saya pikir siapapun yang mau mengambil leader ini, karena saya udah nggak percaya orang mengambil dengan mudah aja. Merek gitu ya. Merek itu ketika kita sudah bayar, ada lagi yang datang dengan daftar juga, diterima juga gitu kan. Betul. Nah, itulah kenapa saya harus patenkan juga. Betul. Sudah ada sertifikatnya. Jadi kalau ada ini nggak apa-apa. Kita perkara sampai bintang pun kita perkara itu. Benar nggak, Mas? Betul. Jadi Pak Freddy, memang hak dari rakyat itu kalau menurut Undang-Undang Merek itu kan istilahnya pemohon ya. Ya tadi kalau memang Pak Freddy memiliki suatu daya pembeda ya, dalam bentuk logo kah, sekarang suara juga dimungkinkan gitu ya, atau dalam bentuk nama kah gitu ya Pak Freddy bisa daftarkan. Dan kelihatan kok Pak Freddy gini, orang yang menciptakan kayak Pak Freddy misalnya, leader dengan ada petir macam-macam gitu dengan warna merah, kuning gitu ya, ditambah misalnya ada kata Indonesia satu, ini yang disebut dengan merek yang fanciful, Pak. Oh, fanciful. Jadi merek yang dia memang punya daya pembedanya kuat, Pak. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang nanti meniru Pak Freddy, orang bisa ngelihat kok peniru dengan yang ditiru, karena yang diciptakan Pak Freddy udah fanciful gitu, itu kan kelihatan Pak. Oh itu ya. Gitu ya. Fanciful ya. Fanciful bahasanya gitu Pak. Jadi memang perlu juga dari kayak Pak Freddy lakukan ini ketika orang mendaftarkan merek gitu ya, memang menciptakan merek itu sendiri. Gitu kan Pak gitu ya. Ya bahwa misalnya terinspirasi silahkan saja, tapi kan kemudian tadi dia bikin fanciful, misalnya dibikin kombinasi kata, ditambahkan lukisan macam-macam, warna yang ini ditambahkan logo yang lain gitu ya. Nah itulah yang biasanya menjadi filter pertama nih Pak, supaya kita tidak diganggu orang. Gitu ya. Kan orang bisa bikin aneh-aneh, tambah-tambah. Itu gimana tuh? Nah kalau yang aneh-aneh itu sebenarnya, tapi tetap aja leader kan dia harus. Nah kalau dia udah ambil merek itu ya betul. Jadi gini Pak, merek itu Pak bukan hanya meniru seluruhnya, tapi pada pokoknya juga dia bisa ditolak Pak. Jadi kesamaan itu bukan seluruhnya saja, tapi kesamaan pada pokoknya juga. Pak Freddy misalnya udah bikin leader se-fanciful mungkin nih, tapi kemudian nanti ada orang berusaha untuk mendaftarkan leader juga, orang langsung bisa nangkap, oh itu persamaan pada pokoknya, ya kan, pada kata leadernya, maka harus ditolak. Itu Pak, jadi idenya sih begitu ya, undang-undang mengaturnya gitu. Minum dulu Mas. Ya siap makasih Pak. Jadi undang-undang mengaturnya begitu tuh Pak. Ini dapat pencerahan juga dari Mas Teddy ini. Tentu saya bangga hari ini bisa ngobrol-ngobrol soal ini. Nah, terkait kasus yang saya tertarik sehingga saya ajak Pak Teddy kita ngobrol tindak lanjut ini. Kalau misalnya pengadilan juga mengalahkan atau menolak kasasinya, ada upaya lain. Ya, peninjauan kembali, Pak. Harus saya berharap itu harus bikin kita harus paksa pengadilan ini dia mau apa lagi? Karena kalau kita hanya kalah di situ berarti ini bukan karena menang. Betul. Saya pernah bilang sama Pak Teddy, karena dia juga sampai dipidana juga masalahnya ya. Betul. Kok bisa ya? Untung dia bikin pra peradilan ya, dan dia bikin menang ya. Dia menang. Saya menggugurkan pidana itu. Iya. Kalau nggak kan masuk penjara itu. Masuk penjara Pak, dan bisnisnya itu kan dia sebagai backbone ya kan tuh bisa berhenti itu bisnisnya itu. Artinya apa? Ketika dia berhenti berproduksi, kan nanti konsumennya jadi kehilangan pilihan Pak. Kan harusnya kan dibiarkan sebanyak orang bersaing Pak. Iya. Biar nanti konsumen memilih mana yang terbaik gitu kan. Ada banyak merek. Ada Kaso itu banyak sekali kan. Kenapa itu yang Kenapa dia harus memaksakan merek Kaso itu? Bisnis. Tapi persaingan bisnis dia boleh lari ke sini, nggak boleh lari mengklaim bahwa ini punya dia. Apalagi harusnya ini diperkerakan kembali ini, iya kan? Iya.
soal ini nih, Iya. kok bisa, kan dia mesti tuntut ganti ruginya lagi itu. Betul. Kalau sampai penemuan kembalinya. Peninjauan kembalinya, iya. Iya. Nah, ini kalau di negara lain, Pak Steady, model kayak begini ada nggak di negara-negara yang pernah dengar nggak benchmarking gitu? Ya, sebenarnya sih cukup banyak Pak ya. Kalau bicara tentang negara lain, tentu mereka punya pengalaman yang lebih kaya daripada kita ya, karena memang penghargaan terhadap kekayaan intelektual ini kan munculnya di tentu negara-negara yang sistem ekonominya kapitalis ya. Karena ini kan sebenarnya kan memonopoli Pak, ya kan? Apa yang dia terima, yang dia temukan atau yang dia buat atau dia ciptakan itu dimonopoli hanya untuk dia, nggak boleh ada yang lain nih, gitu ya. Nah, artinya contoh-contoh di banyak negara itu sangat lebih kaya daripada kita, gitu ya. Cuma memang yang membuat negara lain itu tertolong adalah memang pengadilannya Pak. Jadi kayak eksekutifnya mungkin bisa salah, kantor mereknya mungkin bisa salah. Kalau kayak di Amerika namanya USPTO kan, US Patent and Trademark, karena kan merek istilahnya trademark ya, kalau di ini Patent Office gitu, atau misalnya Japan Patent Office itu mungkin pemerintahnya bisa salah, tapi pengadilannya bagus, ya kan? Jadi apa namanya netral lagi nih Pak, gitu kan? Yang bikin kita ini banyak kacau di kita ini kan pemerintahnya salah, terus begitu orang memperjuangkan di pengadilan malah dikuatkan gitu kan. Jadi tidak dapat keadilan itu yang membuat saya jadi berbeda kita dengan negara lain nih Pak. Ya nggak usah jauh-jauh, kayak Singapura aja kuat banget Pak. Kuat banget ya mereka. Kuat banget, nggak bisa kita sembarangan itu Pak. Khawatir orang anggap lihat Indonesia gampangan, jadi akhirnya gampangan. Iya rata-rata begitu Pak. Rata-rata begitu. Kalau kita nggak kokoh di itu, kita jadi gampangan. Nanti orang bisa aja bikin bisnis, dia keluar negeri, dia lihat barang-barang apa yang ada di sini, dia bikin paten dulu, dia bikin seolah-olah punya dia. Lalu begitu orang itu mau masukin barang ke sini, nama merek itu udah bayar, bayar gua. Begitu orang daftar kan pasti ditolak. Dia bilang nih, gue yang punya. Sudah ada yang punya nih. Iya, gue yang punya. Dia bilang itu kan bayar kan gue. Iya. Tawar menawar dia udah. Tawar menawar. Bisa miliaran itu kan. Miliaran. Jadi kayak gitu aja. Dia keliling aja keluar negeri lihat merek apa yang kira-kira nanti Indonesia. Kalau Indonesia itu suka imitating kan. Orang-orang bisnis apapun imitating lalu bawa ke Indonesia bikin sedikit berubah sedikit jadi merek dia gitu. Betul. Ada yang gila Pak sebenarnya Pak. Kayak misalnya merek Prada dengan merek Prada. Prada yang di luar negeri Pak kalah Pak sama Indonesia Pak. IKEA yang di luar negeri Pak kalah Pak dengan IKEA yang ada di Indonesia Pak. Kalahnya? Di pengadilan Pak. Oh iya gitu. Iya, jadi yang diakui adalah yang Indonesia. Kita mikir dari mana Indonesia tahu Prada kita bilang. Tapi ya kalah ya? Kalah Pak. Tapi ya tadi sudah dikuatkan oleh pengadilan, kita nggak tahu lah ya pengadilannya apa. Tapi yang kayak gitu-gitu Pak kadang merusak apa ya? Merusak rasionalitas orang asing gitu ya. Indonesia ini Pak, menurut saya ketolong penduduknya banyak banget aja Pak, sehingga orang melihatnya masih pasar yang besar Pak. Iya. Kalau penduduknya sedikit Pak, hukumnya begini nggak mau orang Pak. Iya, orang lihat kita pasar doang. Iya pasar doang, udah nggak apa-apa lah. Mau apa biar jadi pasar doang. Iya, ya udahlah kita rugi-rugi dikit tuh yang beli banyak nanti gitu kan. Iya. Jadi begitu Pak posisinya Pak. Excuse terus. Tapi kita nggak punya paten, punya apa? Kita nggak pernah membenahi diri kita. Membenahi diri supaya jadi panutan gitu loh. Betul. Oh Indonesia tuh kuat di ini. Kayak Singapura kan country yang no Iya. no smoke, no segala macam. Iya. Jadi akhirnya kan fine city kata. Iya, semua didenda kan. Semua didenda gitu. Iya. Begitu turun begitu naik mau turun Singapura kita udah jaga-jaga. Iya. Gue diperiksa apa nih? Takut duluan. Begitu sampai ke Indonesia merdeka gitu. Betul. Turun di bandara kita bilang merdeka. Merdeka gitu. Udah mereka bebas bisa buat lagi. apa aja. Ngerokok bebas, buang sampah bebas gitu. Jadi saya pikir begini ya. Pak Presiden saat ini Pak Prabowo bermimpi banget perekonomian tumbuh 8%. Tapi apa ya, layanan jasa hukum itu masih tidak memberi kepastian gitu ya, tidak memberikan layanan yang kita nggak minta kita kadang rakyat itu tidak minta untuk diistimewakan Pak. Sesuai peraturan aja. Iya. Itu aja yang kita butuhkan, sesuai peraturan gitu. Kalaupun mau dibengkokkan
ya rubah aturannya. Betul. Supaya rakyat itu tidak maksa bilang, oh udah begini nggak bisa rubah. Nggak bisa, rubah Pak. aja. Rubah, Yang Pak. penting sesuai dengan konstitusi kan. Sesuai dengan konstitusi. Kalau memang ini kayak Trump, ini baru melantik, nolak 80 revoke gitu. Mencabut 80 keputusan presiden terdahulu. Dahulu. Itu langsung di depan Biden dia ngomong. Saya lihat pidato yang tadi malam itu. Kan keren itu ya. Iya. Nah, saya punya kebijakan ini. Iya. Jelas itu, American first. Iya. Dia bilang orang Amerika saat ini kita mulai harus bangga dengan Amerika. Semua itu. Kayak misalnya gender, nggak ada lagi yang namanya gender. Iya. Hanya laki dan perempuan. Iya, betul. Itu jelas ketegasan kayak begitu yang Iya. yang kita butuh ya. Iya. Jadi kalaupun ada yang bilang ini rakyat terlalu begini-begini karena terlalu noisy dan sebagainya, ya memang demokrasi kan orang punya hak bicara, ya kan. Saya ingin coba satu statement apa yang Anda harapkan dari pertama soal merek dan masalah hukum di negeri ini. Ya kalau menurut saya kalau dari sisi merek ya, kita harus benar-benar menjalankan undang-undang merek ini dengan baik. Jadi jangan ada lagi kepentingan gitu, jangan ada lagi main, jangan ada lagi ini gitu. Jadi saya nih Pak, jujur aja, jadi ketua komisi banding merek, Bapak boleh tanya lah karena saya itu membawahi tokoh-tokoh Pak. Pernah ada guru besar Unhas yang jadi anggota, ada mantan dirjen Pak. Waktu itu masih dirjen aktif gitu ya. Anda boleh tanya dengan mereka, bagaimana saya menyusun komisi banding ini supaya zero main Pak, nol main Pak, nggak boleh main Pak, gitu ya. Ya mungkin mereka komplain, mereka apa segala macam, tapi ketika kita jadi pemimpin kita bisa bawa, bisa. Yang begitu aja Pak, diisukan orang masih macam-macam Pak. Dibilang orang, oh Teddy terima uang ini itu gitu kan. Jadi menurut saya kita yang main bener aja masih diisukan. Tapi Anda nggak boleh karena sering diisukan Anda jadi pemain kan gitu Pak. Betul. Semua orang mikir pasti main, kita main aja gitu. Tapi menurut saya ya udahlah itu resiko lah. Resiko. Orang sekarang ini kan benar punya salah, dibikin supaya kita dibully. Bully. Salah apalagi? Betul. Ada yang puji-puji, salah pun dipuji-puji. Benar. Jadi kalau saya Pak masih suka prinsip gini Pak dalam menjalankan amanah misalnya di bidang hukum gitu. Kayak kemarin misalnya ketua komisi banding merek. Itu nilai akademis yang masih pegang Pak. Nilai akademis itu Pak, kita boleh salah tapi nggak boleh bohong atau curang Pak. Ya. Itu penting itu Pak. Ya kan? Saya boleh salah memutuskan, tapi saya nggak boleh curang Pak. Karena ada kepentingan, karena dibayar orang, karena apa itu nggak boleh Pak. Ya. Meskipun salah, nah tapi kan memang kadang suka begitu Pak. Salah ini orang bilang, lu salah ini pasti karena main nih. Kadang belum tentu itu Pak. Kita itu pegang banget nilai akademis itu Pak. Tapi itu kan terbuka, orang bisa menilai. Ya, betul. Kan? Silakan orang, tapi kita prinsip saya once we think, I think it's right. Iya. I do it. Iya kan. Betul. No matter apa kata orang. Betul. Ya kan? Saya kira itu kita punya pegang prinsip juga. Betul Pak. Kita nggak bisa bilang, soalnya semua, oh iya. Ya udah. Iya. Jadi kalau menurut saya, tadi kalau di bidang merek, jalankan undang-undang merek itu tanpa Anda ada janji-janji atau menerima apapun untuk kepentingan finansial gitu Pak. Itu satu Pak. Kalau di sisi bidang hukumnya Pak gitu ya, memang butuh menempatkan orang yang expert di bidangnya gitu ya, yang bisa menjalankan hukum itu dengan benar. Karena kan kita udah pernah ngalamin rezim Pak, di mana bukan expertnya ditaruhnya model orang ini doang. Nggak bagus-bagus banget juga Pak. Di bidang akademik kan kita udah ribut sekarang nih Pak. Hasil dari menteri yang sebelumnya di bidang pendidikan tinggi kacau kan, bukan bidangnya kan. Jadi memang di hukum ini juga perlu peraturannya bagus, orangnya yang memang ngerti di bidang itu menjalankannya juga dengan benar. Mudah-mudahan ini UI aja itu, UI. Dari wali amanahnya sampai ke, saya pikir-pikir ini wali amanah dari mana? Ya kan dulu kan ketat sekali. Tapi oke lah Mas. Saya pikir kita dua sudah 1 jam ngobrol. Siap. Anda ini yang leader. Terima kasih, pemikiranmu, Pak. Saya kira one day. Siapa? Pasti siapapun pemimpin di Republik ini, you must be part of them. Siapa? Jadi jaga integritas itu Mas sebagai seorang akademisi yang membedah isu dengan ini,
karena negeri ini butuh orang-orang seperti Anda. Siapa? Karena anak-anak muda, ya kan. Jadi apa namanya, saya selalu mengencourage kawan-kawan yang masih muda, yang punya integritas, terus saja apapun, nggak usah goyang. Betul. Apa yang kita pikir benar, ya kalau digoyang sedikit itu biasa dalam dialektika itu biasa. Saya juga jadi belajar gitu Pak, bukan cuma digoyang Iya. Pak, difitnah kadang Iya. pun biasa. Biasa aja, kita ketawa aja. Kita biasa. Baik, Sobat Leader, demikianlah 1 jam bersama Dr. Teddy Anggoro, yang juga seorang akademisi di UI, dan juga seorang pengamat, dan juga mungkin juga ikut beracara di pengadilan saat ini, terkait persoalan merek ini, atau hak karya intelektual ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat untuk Anda. Dan saya Freddy Ndolu, sampai jumpa lagi. Terima kasih Pak Freddy.